Shalom, Opa Elman. Shalom, Kak Samuel. Shalom Wan, Shalom Opa Elman. Shalom, shalom, Kak. Kak Samuel, nanti kalau aku kan joinnya kan pakai HP, Kak, sebentar. Karena aku ada, apa, ada acara dadakan sebentar, Kak. Nanti kalau udah aku join pakai tab lagi, Kak. Ya, Oke Wan, sip sip. oke, Kak. Siap. Kak Sam, aku mau coba share screen jadi lagunya Opa. Kira-kira kelihatan nggak ya? Coba, aku coba dulu ya. Nah, udah muncul belum, Kak? Oke Wen, udah Wen. Salam Hans, Oke, salam Opa. semuanya. Siap. Ya, salam. Ya Wan, gimana? Awan, Ya, Kak. gimana? Tadi udah aku kayaknya oke. Ya tadi, ya tadi aku kan share screen lagu. Apakah udah kelihatan, Kak? Ini Oh, ada, ya, ada Wan. ada ya? Oke, oke. Siap. Tapi layar handphone kamu bisa dimiringin nggak coba? Kalau dimiringin dia ikut miring nggak? Soalnya tadi kayak lurus gitu loh, Iya, handphonenya kan lurus. oh iya bisa, Kak. Bisa, bisa. Nah ini Kak. Nah sip, bener, iya gini, betul betul. Oke, siap, Kak. Ya, siap. Hati-hati Pak Budi. Waduh lagi jalan nih.
dan Goliat itu adalah saudara sekutu dari Raja Daud. Nanti di kesempatan ini kita bahas. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, Shalom Pak Elman, Shalom Pak Yuda, Bima, Shalom Bu Mary. ya, Shalom Bu Mary. Shalom, Shalom Bu. juga. Aku masih di jalan nih, Bu. Terus nyampe ya. Ya, Salam Bu, izin oke ya Bu, lagi di jalan Bu. udah mau sampai? Masih jauh Bu. Bisa ngikutin nggak? Gimana dengan suara angin aja ntar? Bisa Bu, dengar nyimak Bu. Siapa yang bertugas hari ini? Saya Bu. Saya. Oh, Pak Elman. Ya Bu Oke, Mary. silakan Pak Elman. Kita mulai aja ya, karena udah lewat 3 menit ini. Ya. Ya, mari salam semuanya Bu Mary dan teman-teman. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, mari Bapa, pada petang hari ini kami datang ke hadirat-Mu dulu Tuhan. Kami datang menemui Engkau dulu Tuhan sebelum kami mengajar dan belajar. Kami meminta hikmat dari Roh Kudus biar boleh kami dapat mengikuti pelajaran dan mengajar dengan baik. Mari berkati kami semua. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Engkau Allah satu-satunya, yaitu Yesus, penolong kami, kekuatan kami. Oh, haleluya. Haleluya Bapa. Sama pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Benar ya Bapak, segala pujian bagimu saja Bapak. Mari Tuhan Yesus, pada petang hari ini satukan hati, pikiran, roh kami dalam belajar, mengajar, dan belajar bersama-sama Bu Meriana. Beri kami hikmat Tuhan Yesus, kewahyuan, pengertian. Kiranya semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh menjadi kepintaran buat kami. Tentunya Tuhan Yesus berguna buat kami dalam menyelesaikan perkuliahan kami di STTBDW ini. Terutama masalah etika Kristen ini Tuhan kami tahu dan sangat penting dan mendasar dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang ada teman-teman dalam perjalanan, berkati mereka biar sampai dengan selamat. Yang juga mungkin tidak enak badan, bermasalah, apapun Tuhan problema kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami katakan semua beres bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Mari Bu Meriana, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Elman untuk pelayanannya. Sudah membawa kita bersama-sama mengawali
perkuliahan kita pada malam ini dengan doa, pujian, dan penyembahan. Saya minta waktu sebentar ya untuk cas sebentar aja. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Kalau Pak Elman lagi tugas di luar Indonesia ya, Pak ya? Betul ya? Di mana, Pak? Iya, Bu. Iya, Bu. Di Iya, mana, Bu Pak? Mariana. Di Taiwan, Bu. Taiwan ya? Udah Iya, cukup Bu. lama di sana ya, Pak? Ya, menjelang tahun ke-6 sekarang ya, Bu. Oh, Iya. tahun ke-6 ya. Sudah menetap di sana ya pelayanannya, Pak ya? Amin, amin. Amin. Tuhan memberkati pelayanan Makasih. Bapak dan keluarga ya, Pak? Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang hati nurani dan kesadaran. Bahwa di situ ada kesadaran yang dinamakan dengan penggandaan. Betul ya? Kita sampai di situ ya kemarin ya. Betul ya? Kesadaran penggandaan di mana kita harus menempatkan diri tidak hanya sebagai subjek, tetapi kita juga harus menempatkan diri sebagai objek. Jadi kita juga harus menempatkan diri kita memikirkan bagaimana kalau kita berada di pihak lawan bicara kita atau orang yang sedang kita hadapi berkaitan dengan sikap kita. Nah, itu penting sekali sehingga tindakan kita dengan mendasari penggandaan kesadaran penggandaan itu sebagai subjek, kita sebagai subjek dan kita juga sebagai objek kita pikirkan itu akan mengurangi ya sikap-sikap yang kurang etis dalam diri kita. Itu menjadi salah satu indikator untuk kita menentukan sikap. Dengan kata lain, apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu juga kepada orang lain. Berbicara tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Oke, hari ini kita akan melanjutkan, kita akan melihat bahwa berbicara tentang hati nurani itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah hati nurani retrospektif dan berikutnya adalah hati nurani prospektif. Kita akan melihat penjelasan dari kedua istilah ini. Dimulai dari hati nurani retrospektif. Di sini kita bisa melihat bahwa hati nurani retrospektif ini memberikan penilaian akan perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung atau telah berlalu di masa lampau yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya, retrospektif juga berbicara tentang mencela. Jadi hati nurani ini mencela jika ada perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi di sini otomatis dia juga mengontrol sikap, pikiran, kelakuan kita. Nah, tidak hanya seperti itu, dia juga berlaku adil di sini ya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya memberikan penilaian yang sudah kita lakukan, dia tidak hanya mencela kalau ada perbuatan yang jelek, tetapi dia juga memberi pujian. Dan dia juga memberi rasa puas jika perbuatan itu dianggap baik. Nah, ini adalah hati nurani retrospektif. Dia bisa mencela dan ternyata dia bisa memuji juga. Nah, beberapa filsuf juga berpendapat
kalau hati nurani kita dalam kondisi yang gelisah atau bad conscience, itu berarti itulah kondisi hati nurani yang sebenarnya, ya. Nah, ini merupakan tuntutan moralitas atas seseorang, atas pribadi. Jadi, secara tidak langsung juga ada tuntutan-tuntutan moral yang ada dalam diri kita sendiri. Kita diberikan sebuah kepekaan bahwa ini baik dan ini tidak. Sampai di sini dulu ya, kita simak dulu, karena tidak berhenti sampai di situ aja sih. Kalau kita berbicara tentang hati nurani, kedepannya kita akan melihat lebih jelas lagi tentang hati nurani ini. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki hati nurani yang tenang, hati nurani yang damai, yang terasa nyaman, akan terjadi kalau kondisinya kita dibebaskan dari segala tuduhan. Kan tadi hati nurani retrospektif itu dia akan mencela. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, otomatis ya kita merasa tidak tenang, tidak nyaman, merasa bersalah, ada yang mengganggu rasanya. Ada yang orang pakai istilah, ada yang mengganjal di hati kita. Nah, jadi tenang kalau kita dibebaskan dari segala tuduhan. Oke, Pak Yuda, raise hand ya? Iya Bu, mau tanya ini, maksudnya ini hati nurani kita yang maksudnya kayak kita dituduh sama orang lain apa kita menuduh orang lain Bu? Maksudnya Hati gitu. nurani kita sendiri Pak. Jadi berarti kita tidak bebas dari menuduh orang lain gitu ya? Kalau kita menuduh orang lain itu kan memberikan penilaian ya Pak Yuda kepada orang lain. Misalnya bukan menuduh orang lain, tapi ini kalau bicara tentang hati nurani, berbicara tentang diri kita sendiri. Begitu Pak Yuda. Jadi ini lagi tidak berbicara tentang kita menuduh orang lain gitu ya. Tapi hati nurani kita ketika kita melakukan kesalahan yang dianggap tidak baik, nah itu kan ada kayak gelisah, nggak nyaman, nggak tenang. Itulah yang dinamakan dengan hati nurani. Jadi tidak berbicara ketika kita menuduh, kamu salah. Ini lagi bicara hati nurani kita sendiri. Itu Pak Yuda. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama kita teruskan ya. Jadi hati nurani yang tenang adalah hati nurani yang bebas dari segala tuduhan. Dengan kata lain, kalau kita mau hidupnya tenang, jangan banyak melakukan kesalahan. Karena tidak perlu orang lain, sebenarnya diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri yang akan mengejar. Yang akan terus mengingatkan, kamu salah loh. Kamu sudah melakukan hal yang tidak tepat, tidak pantas. Akan dikejar. Jadi ini secara tidak langsung sebenarnya sudah menolong manusia untuk bisa bersikap baik. Jadi semacam kayak ada alarm gitu yang mengingatkan ya. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini bahwa hati nurani yang kedua bentuknya adalah prospektif. Seperti apakah hati nurani prospektif itu? Dia kalau tadi melihat ke belakang gitu ya. Kalau yang prospektif ini dia akan melihat ke depan. Perbuatan-perbuatan yang akan datang. Nah, itu hati nurani prospektif. Berikutnya, dia juga mengajak melakukan sesuatu dan juga melarang atau mengingatkan kita untuk jangan lakukan itu. Jangan bertindak demikian. Nah, itu prospektif. Nah, jadi, hati nurani kita itu menyatakan, dia juga secara tidak langsung ini seperti kayak menghukum kita. Makanya kalau ada perbuatan yang salah, yang bertentangan dengan hati nurani kita, seperti kita itu kayak dihukum, dikejar, diingatkan. Nah, itu juga merupakan sebuah peringatan kepada kita untuk berikutnya. Berhati-hati dalam setiap sikap maupun tindakan kita. Jadi lengkap ya ini ya. Ada hati nurani yang masa lalu, ada juga hati nurani yang juga menilai,
mengajak kita untuk ke depan ini, ayo berbuat yang etis, berbuat yang baik, berbuat yang sepantasnya. Kita mau melihat ya sebuah contoh seorang ahli fisika yang bernama Thomas Grisham ya. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana hati nurani itu bekerja dalam diri manusia. Nah, Thomas ini adalah orang yang pintar ya, dia ahli fisika, sehingga dia mengembangkan senjata nuklir. Dia menciptakan senjata nuklir yang dia lakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Tidak main-main, selama 15 tahun dia lakukan itu. Nah, tetapi ketika Grisham ini membaca sebuah buku yang berjudul A Study of History yang dikarang oleh Arnold, nah di situ mulai ada sebuah pertentangan dalam batin Grisham itu sendiri. Di mana jadi udah ada pertentangan batin di sini ya, yang tadinya nyaman-nyaman aja ya membuat senjata nuklir itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada perasaan gelisah dan sebagainya. Nah, tiba-tiba hati dia menjadi gelisah, hati dia menjadi tidak tenang, hati dia menjadi terganggu ketika dia membaca sebuah kalimat yang ditulis oleh Arnold dalam bukunya tadi, bahwa bila orang mempersiapkan perang, berarti perang itu sudah ada. Nah, dengan kata-kata atau kalimat yang kita lihat ini cukup sederhana ya sebenarnya, tapi itu membawa makna yang dalam bagi Grisham itu. Dia jadi berpikir, dia merasa terganggu dengan kalimat yang tercantum dalam buku tersebut. Gelisah. Akhirnya dalam pergumulannya, di akhirnya Grisham ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya lagi. Nah, dalam kondisi yang dialami oleh Grisham ini, kalau dia terus melanjutkan pekerjaannya yang secara nuraninya mulai terbuka ketika mendapat informasi dari buku tersebut, ini dia akan terus mengganggu. Akan terus mengganggu kenyamanan daripada orang tersebut. Dalam hal ini Grisham ya. Nah, pada akhirnya dengan kondisi yang demikian, untuk kembali dia mendapatkan hati nurani yang tenang tanpa tuduhan, maka Grisham ini adalah berhenti melanjutkan pembuatan senjata nuklir tersebut. Dan ini tentu saja Bapak Ibu Saudara bukan sebuah keputusan yang mudah, karena udah 15 tahun ya dia kerjakan itu, udah 15 tahun. Nah, terus juga tentu saja banyak hal yang dia sudah dapatkan dalam income dan sebagainya gitu ya. Tapi dia harus bergumul dengan hati nuraninya sendiri. Apalagi semua manusia di dunia ini ya, sebagian besar lah ya, sebagian besar manusia pasti menginginkan kedamaian di bumi ini. Semua manusia tidak menginginkan terjadinya peperangan. Nah, jadi kita bisa melihat nih, kondisi demikian adalah peran yang terjadi dalam hati nuraninya Grisham ini, prospektif dan retrospektif. Bagaimana hati nuraninya menilai yang dia lakukan yang dulu, dan ke depannya hati nurani itu melarang, karena itu bertentangan dengan sisi-sisi kemanusiaan. Jika terjadi peperangan, dunia akan hancur, banyak jatuh korban, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda, bahkan keluarga yang dikasihi. Nah, ini akhirnya membuat Grisham berpikir dengan pergumulan yang ada. Makanya satu saat dia melihat bahwa pekerjaannya tidak etis menurut dia. Sehingga akhirnya benar-benar dia putuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Nah, ini salah satu contoh daripada cara kerja hati nurani. Oke, dia memutuskan berhenti. Tetapi ada lagi satu contoh, seorang hakim yang sudah mempelajari sebuah kasus dan sebagainya gitu ya.
Nah, ketika minggu berikutnya dia harus membuat sebuah keputusan atas sidang-sidang yang sudah dilakukan, nah seminggu sebelumnya dia diberikan uang. Dari uang itu akhirnya keputusan berubah. Yang harusnya tadi di penjara menjadi bebas, atau mungkin harusnya diputuskan sekian tahun menjalani hukuman, bisa dipersingkat. Nah, kondisi yang demikian, hati nurani yang bekerja dalam hakim tersebut, dia lebih dipengaruhi kepada kepentingannya sendiri. Dia tidak mau kehilangan atas uang sogokan yang diberikan. Sehingga keputusan yang dia ambil itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tidak sesuai dengan hati nurani yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang seharusnya dia lakukan. Bisa saja itu terjadi, karena kan pilihannya adalah kepada yang bersangkutan. Nah, mungkin awalnya dia merasa gelisah dan sebagainya. Tapi kalau orang lama-lama terbiasa, akhirnya sudah tidak bisa lagi membedakan bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Nah, ini saya sampai di sini dulu ya, karena akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi disimak dulu saja. Oke. Nah, ini kembali yang tadi ya. Hati nurani menyangkut masa lampau dan masa depan. Dia mengingatkan kita. Nah, jadi hati nurani itu juga menyangkut perbuatan yang sedang dilakukan. Jadi hati nurani itu mengetahui ketika perbuatan itu sedang berlangsung. Sorry ya, ini suka keklik ini deh, sebentar ya. Oke. Jadi dia mengetahui, dia menyadari ketika perbuatan itu sedang berlangsung. Sehingga seringkali dia mengingatkan, dia mencela, dia melarang untuk jangan kita lakukan lagi, jangan kita lanjutkan perbuatan itu. Itu peran daripada hati nurani. Nah, dalam perbuatan pelaku telah mengalami atas dasar hati nuraninya bahwa perbuatan itu baik, bahwa perbuatan itu buruk. Nah, contohnya yang hakim tadi ya, menerima suap itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, nanti dalam presentasi kita salah satu judulnya, topiknya tentang ini ya, yang kelas malam, betul ya. Ada yang mendapatkan materi tentang suap. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana pembahasan secara etika, secara etis berkaitan dengan penyuapan. Jadi hati nurani kembali lagi berbicara saat ini juga. Waktu kita lakukan, dia juga menilai ketika itu berlangsung. Jadi bukan hanya setelah lakukan baru diingat, enggak. Ketika dilakukan pun itu hati nurani mengingatkan. Jadi sekarang lampau termasuk masa depan. Jadi hati nurani itu kalau kita mau lihat di sini dia juga bersifat personal dan dia juga bersifat adipersonal. Nah, berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hati nurani yang bersifat personal itu memberikan penilaian. Jadi dia memberikan penilaian terhadap perbuatan itu sendiri. Nah, terus ada juga yang bersifat adipersonal. Jadi menilai, terus di atasnya ada lagi nih, personal, adipersonal. Jadi dia seperti ada sebuah instansi yang di atasnya. Jadi seperti suara yang datangnya dari luar, yang terus mengikuti kita, yang seperti melampaui diri kita, mengingatkan kita untuk kita melakukan perbuatan etis. Nah, itu cara kerja daripada hati nurani. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau berbicara tentang aspek adipersonal itu, nah ini yang biasanya orang suka mengatakan bahwa hati nurani itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui hati nurani manusia. Jadi intinya
keputusan dasar atas hati nurani adipersonal ini, dasarnya adalah ini, keyakinan, sebuah keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Berbicara kepada penciptanya, bahwa ia harus berbuat demikian. Dan keputusan itu menunjukkan integritas pribadinya. Sekali lagi, lebih dalam lagi, bahwa keputusan itu diambil di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil itu berdasarkan keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini bicara tentang adipersonal, karena dia seperti di atas kita, melampaui keinginan kita. Jadi menyadari dari sebuah keadaan dan mengambil sebuah keputusan membawa kepada ketaatan kepada Tuhan. Jadi ini berbicara juga sesuatu yang di luar kita itu adalah ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pencipta. Nah, di sini kita bisa melihat Hannah, filsuf dari Jerman Amerika ya, yang berpendapat bahwa hati nurani dalam keadaan tenang hanya berarti tidak adanya hati nurani yang gelisah. Nah, ini masih berupa pertanyaan ya. Apakah hati nurani yang tenang itu merupakan salah satu indikator bahwa tidak ada kegelisahan? Artinya bahwa tindakan itu benar. Apakah bisa kita mendasari itu sebagai sebuah atau salah satu indikator? Jadi hati nurani itu sifatnya instansi dan menilai tindakan yang negatif. Kembali lagi, dia akan mengecam kita, mencela kita, memberikan tuduhan-tuduhan, mempersalahkan. Nah, ini nggak enak juga nih, menghukum. Nah, jadi hati nurani yang tenang itu sekali lagi dibebaskan dari segala macam tuduhan. Nah, kira-kira pertanyaan ini, hati nurani yang tenang itu berarti tidak ada kegelisahan? Apakah semuanya oke-oke saja? Kalau hati nurani kita udah tenang, apakah itu menjadi sebuah kepastian bahwa sikap kita, tindakan kita itu oke-oke saja, tidak ada yang salah? Silakan, ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Bu, mau nanya, Bu. Owen, oke, silakan Owen. Ya. Ini Bu ya, kalau misalnya nih Bu, kita kan mengalami tuduhan-tuduhan yang nggak enak dari orang-orang sekitar kita ya Bu ya. Mungkin kalau ini kan juga terjadi kan di kalangan anak muda gitu ya Bu ya. Itu ketika hati kita itu pasti kan merasa nggak enak gitu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu ya dengan hal itu Bu ya, karena ada kan kayak Ibu bilang kan hati yang nurani tenang itu kan demikian karena dia dihasilkan karena dibebaskan dari segala tuduhan. Itu gimana tuh Bu? Nah, kalau kita mendengar tuduhan orang lain ke kita, kita juga kan punya sebuah penilaian kan, kita juga punya hati nurani gitu. Makanya nanti ke depan ini kita belum bahas ke situ ya. Ke depan ini kita akan melihat di balik hati nurani yang sesungguhnya, yang sebenarnya ya, yang selayaknya itu harusnya seperti apa. Kembali lagi kepada pertanyaan Owen, ketika ada orang yang menuduh kita gitu ya. Nah, satu sisi kan kita sudah mengerti, kalau kita berbicara tentang kebenaran, keyakinan, kita sudah memegang kebenaran itu, Alkitab gitu ya. Kalau orang itu menuduh, ya kembali kita lihat, kita introspeksi, nggak apa-apa kan? Kita bisa diingatkan orang-orang lain, oh tindakan kamu kurang pas loh, tindakan kamu itu kurang pantas yang kamu lakukan dalam kondisi ini, atau memang kondisi manapun itu tidak pantas, itu bisa aja. Nah, hati nurani kita kan akan berbicara juga. Artinya gini loh, ketika orang menuduh kita, bisa aja kan kita sudah melakukan yang benar, tapi orang menuduh. Apakah kita harus merubah apa yang sudah menjadi standar kebenaran itu hanya untuk mengikuti orang lain, keinginan orang lain, atau tuduhan orang lain? Kenapa? Mungkin alasan kita agar kita bisa diterima oleh orang itu. Nah, itu juga tidak pas sikap kita. Jadi pertanyaannya adalah, Owen, tuduhan macam apa yang dilontarkan kepada kita?
Itu yang harus kita lakukan adalah menjadi sebuah refleksi. Apakah memang saya salah? Kan kalau memang saya salah, terima, tidak apa-apa gitu kan. Itu kan masukan-masukan juga kan. Karena berbicara tentang hati nurani itu juga berbicara tentang didikan. Wejangan-wejangan yang udah kita belajari kan dulu itu. Nah, wejangan-wejangan, ajaran moral. Nah, itu untuk bisa meyakinkan dalam tanda petik orang ya. Nah, wejangan-wejangan kalau dalam satu masyarakat tertentu itu biasanya siapa? Orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh. Kenapa harus tokoh-tokoh? Karena memang mereka itu menjadi panutan dalam masyarakat tersebut. Mereka itu menjadi contoh orang yang berpengaruh. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang sudah diterima. Oke lah, saya nyentuh dikit ya ke pembahasan berikutnya. Di sekolah-sekolah kita diajar bagaimana kita bermoral. Dalam agama kita diajar. Ngomong aja tentang gereja nih ya, di sekolah minggu dari kecil kita sudah dididik tentang kebenaran firman. Setiap minggu kita beribadah, belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan doa dalam kegiatan-kegiatan kebaktian mingguan. Itu kan kita sudah mendapatkan pengajaran. Jadi intinya seperti ini, Owen. Orang mau menuduh apapun, tapi kalau memang yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya is okay. Gitu kan? Oh, itu nggak enak rasanya dituduh. Ya itulah bagian kita. Justru dunia kan tidak bisa menerima kita. Jangankan dunia, kadang-kadang juga yang menjadi ini kita kan juga orang Kristen lah, bisa kita bilang gitu ya. Kadang-kadang juga, lah kok gini, loh kok gitu. Kadang-kadang kok orang Kristen bisa ngomong begini, bisa ngomong begitu, misalnya ya, seperti itu. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita ya, tentu saja diri kita itu. Nah, ini ke depan lagi nih pertanyaan Owen ini nanti ya, Owen, nanti kamu lihat pertemuan kita berikut itu akan menjawab pertanyaan kamu, artinya akan lebih jelas lagi. Tapi artinya saat ini saya mau bilang gini, orang menuduh silakan aja, kita introspeksi diri. Kalau kita salah ya kita terima, ya kan? Kita perbaiki diri. Oke, saya memang salah, saya terima, sehingga kan bebas tuduhan juga kan? Kalau kita ngotot aja di situ. Nah, kembali lagi, kira-kira hati nuranimu terganggu nggak? Kalau misalnya hati nuranimu tidak terganggu dan kamu sudah meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah baik, sudah pantas, nggak apa-apa, lakukan saja. Tapi kalau memang kita lihat, oh iya, saya perlu perbaiki ini, nggak apa-apa. Namanya kan hidup kita juga perlu mendengar orang lain. Tapi garis bawah apa dulu? Siapa dulu nih yang ngomong gitu kan? Ya kan? Apa dulu yang disampaikan pesannya? Nah, itu harus menjadi perhatian. Jadi artinya orang juga tidak bisa asal menuduh kita, sebaliknya kita juga tidak bisa asal menuduh orang lain. Atau kita ngomong, dengar ya, hati nurani saya nih berkata kamu salah, pokoknya kamu salah total, misalnya gitu ya. Hati nurani saya nih, nggak bisa begitu juga, gitu ya. Nah, jadi lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang kita perlu memperbaiki diri dari masukan-masukan orang di luar sana, kenapa tidak? Kan gitu. Oke, Owen? Oke ya? Ya, baik. Iya. Terima kasih, Bu. Nanti Owen akan lebih jelas lagi ya tentang pertanyaanmu ini. Sebenarnya saya rasa cukup menjawab ya hari ini ya. Tapi nanti akan lebih jelas lagi ketika kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ya, berbicara tentang hati nurani, kalau itu bertentangan, dia akan menggerogoti, terus digerogoti. Nggak nyaman, nggak enak gitu. Susah hati kita. Nah, makanya untuk mencapai ketenangan jiwa, kita sudah bahas tadi ya, apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, hati nurani, dia memuji kalau perlakuan kita baik adanya. Oh iya, Bapak Ibu, berhubung kita sekarang lagi membahas tentang hati nurani, sikap baik gitu ya. Nah, minggu depan, dalam minggu-minggu ini ya Bapak Ibu, coba kita mencatat sikap baik apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Jadi kita akan lakukan ini 2 minggu saja. Jadi 1 minggu ini, ke depan ini dicatat. Saya sudah bersikap baik kepada siapa, catat aja tanggalnya gitu kan. Sikap baiknya itu seperti apa. Kalau memang ada respon tertentu, ditulis aja nggak apa-apa.
Nah, nanti minggu depan dikirim ke email. Nah, terus minggu berikutnya lagi ditulis lagi. Kita lakukan selama 2 minggu. Tulis. Saya berbuat baik ini, menolong ini, melakukan ini, itu tulis aja. Kalau bisa jangan lingkup keluarga ya, tapi lingkup luar. Tapi kalau memang ada hal yang bisa ditulis, bisa boleh-boleh aja. Tapi saya harapkan ada juga sikap baik yang kita lakukan terhadap orang-orang di luar sana. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mencari peluang untuk melakukan sikap baik itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi simpel aja, tinggal tulis saja nama gitu ya. Di filenya tulis saja nama, terus tanggal kirim gitu ya. Terus sikap baiknya apa aja, bikin aja poin-poin. 1, saya ngapain. 2, saya lakukan ini. 3, saya bertindak demikian. Kebaikannya apa. Ya, oke. Jadi hati nurani dalam arti ini mengajak dan melarang melakukan sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hati nurani juga, kita juga jangan sampai menempatkan orang lain, terutama misalnya orang tua kita, saudara kita, keluarga, teman, dan sebagainya berada dalam dilema etis. Maksudnya ini bagaimana? Jangan menempatkan orang tua atau siapapun berada dalam dilema etis. Contohnya, Gracia. Kira-kira apa Gracia? Kalimat ini, jangan menempatkan orang lain berada di posisi dilema etis. Maksudnya kayak serba salah. Apa ya yang istilahnya? Kayak makan buah si malakama. Makan bapak mati, enggak makan ibu yang mati. Ada ya dulu ya? Pepatah itu ya, peribahasa itu. Apa yang Gracia tangkap dari kalimat ini? Jangan menempatkan orang lain berada dalam dilema etis. Masih agak bingung sih Bu sebenarnya sih terkait ini. Maksudnya apakah kita, maksudnya nggak usah apa ya, dilema etis ya. Dilema. Masih agak bingung sih Bu. Mungkin kalau ada contohnya lebih gampang. Coba saya jawab, Bu. Silakan. Apa itu? Silakan Coba, Pak. Bu ya. Mungkin begini kira-kira, Bu. Kalau kita punya problema, jangan kita cari kambing hitam atau melibatkan orang lain atas problema yang kita alami. Gitu kan? Melibatkan orang lain, dan maksudnya kita ada masalah, terus kita melibatkan orang lain gitu ya Pak ya? Ya, kita bawa-bawa orang lain. Oh, gara-gara dia sih. Karena kemarin begini sih. Kalau dia nggak gitu, saya nggak bakalan begitu. Jadi kita cari kambing hitam gitu loh, Bu. Padahal kesalahan kita sebenarnya. Tapi belum Pak, karena ini bicara dilema. Kan dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati gitu kan. Jadi kayak serba salah. Salah ke kanan salah, apalagi ke depan. Belum ke situ Pak, belum bicara tentang mengkambing hitamkan. Ada yang mau menambahkan? Nah, berbicara tentang dilema etis, contohnya begini. Misalnya kita punya saudara gitu ya, kita menempatkan orang tua kita dalam posisi yang dilema serba salah. Misalnya intinya ada masalah apa gitu, terus kita ngomong gini, pilih saya atau saudara kita yang lain. Nah itu kan berarti kita menempatkan orang tua kita atau siapapun kan berada dalam situasi yang dilema gitu kan. Nggak bisa, mana bisa orang tua kita minta dia memilih dari salah satu kita saudaranya, ya kan? Ya anak tetap anak, apapun yang terjadi pasti nggak ada yang namanya mantan anak, bekas anak gitu kan. Nah jadi artinya tindakan kita, kelakuan kita jangan menempatkan orang lain berada dalam situasi yang dilema, serba salah gitu ya. Itu juga bukan perbuatan yang sepantasnya. Jadi jangan menyuruh memilih, terlebih hal-hal yang contoh tadi ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini diskusi singkat aja ya. Nah, kita kan tadi membahas tentang hati nurani. Hati nurani itu mencela, melarang, mengingatkan kita bertindak bagaimana yang layak. Coba kita ambil waktu diskusi singkat aja sebentar. Kalau kita lihat fungsi daripada hati nurani itu seperti itu,
kenapa masih kita temukan dalam berita-berita gitu ya? Ada tahanan-tahanan yang dia sudah membunuh orang gitu ya, udah melakukan dosa yang besar, tapi dia ketawa-ketawa aja. Tidak ada tuh rasa bersalah. Nah, ini gimana? Silakan. Diskusi aja, singkat. Yang udah ada gambaran, silakan. Kenapa masih ada orang yang membunuh nggak rasa bersalah tuh, ketawa aja dia. Mungkin kita masih ingat ya, ada orang yang notabene pendeta malah dia ya. Setelah membunuh dia lihat-lihat dia ketawa-ketawa, ngakak-ngakak gitu. Boro-boro menyesal, merasa bersalah, seneng dia, puas. Malah kebalik gitu ya. Kalau tadi dibilang hati nurani itu akan memuji kita gitu ya. Nah, ini dia malah ketawa-ketawa, padahal perbuatannya jelek, jahat gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin begini, Bu. Ya, silakan Pak. Mungkin begini, Bu ya. Jadi semua orang melakukan sesuatu kesalahan atau kebaikan sekalipun punya motivasi-motivasi khusus. Ya toh? Dan motivasi itu kan orang lain nggak tahu. Salah satu contoh soal sekarang dia mau mencuri sesuatu. Ya, katakanlah seorang bapak mencuri sesuatu di supermarket, di rumah nggak ada beras. Ya toh? Akhirnya dia ketangkap di supermarket. Ya toh? Dibawa ke pos hansip lah katakan begitu, pos security. Ya toh? Nah, jadi dalam hatinya punya niat, apapun yang terjadi, saya tanggung resikonya daripada anak saya nggak makan hari ini. Ya, walaupun nanti di sana di satpam dia dituduh, dimarahin, domel, wah paling-paling kami ini kenapa sih? Tidak ada cara lain sih untuk hidup. Mungkin dia udah coba hidup dengan cara bagaimana tapi nggak dapat uang gitu loh, Bu. Jadi ya kata kuncinya seseorang yang punya alasan khusus terpaksa dia melakukannya berdasar alasan pribadinya yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Gitu loh. Jadi kalau dia mau ketawa itu ya katakan untuk menghibur hatinya gitu loh. Karena ini persoalan saya loh. Kamu tidak tahu anak saya nggak makan kok. Ya kurang lebih begitu, Bu. Punya alasan khusus. Ya. Ada alasan khusus ya Pak ya? Ya. Atau juga mungkin orangnya sudah kebal. Ya, kebal berbuat dosa, berbuat salah. Ya toh? Mungkin dalam hatinya ya ini baru segini aja ya saya ditangkap, dipermalukan ya nggak apa-apa lah. Bahkan dosa yang lebih dari segini saya sudah perbuat kok. Ya nggak problema buat saya. Jadi memang alasan kedua ya bagi orang yang memang sudah nuraninya kalau saya katakan ya sudah kebal, Bu. Sudah hampir mati lah begitu ya, Bu ya. Makanya dia cuek aja dah. Ya gitu aja mungkin. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Jadi sudah tumpul gitu ya Pak ya, sudah tidak bisa membedakan, menyadari bahwa perbuatannya itu jahat gitu ya. Nah, Ya, betul, Bu, betul. berkaitan dengan ini juga akan semakin terang, maksudnya terjawab dalam pembahasan kita berikutnya juga ya, yang ke depan ini. Jadi intinya hati nurani yang seperti apa nanti kita akan lihat ya, yang membuat orang bisa tidak lagi merasa bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Seperti yang tadi Pak Elman bilang ya Pak ya, banyak faktor yang kita nggak tahu nih motivasi dia apa, keadaan dia bagaimana, kondisi dia bagaimana gitu ya. Nah berikutnya, sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata hati nurani itu merupakan norma moral yang sifatnya subjektif, gitu ya. Jadi dia juga selain dia retrospektif, prospektif, dia juga memiliki sifat yang subjektif. Nah, makanya itu para filsuf itu mempersoalkan juga berkaitan hati nurani ini dikaitkan pula dengan perasaan, kehendak, rasio, akal gitu ya. Nah, ini juga mereka selidiki, mereka perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
hati nurani. Nah, kalau kita berbicara tentang subjektif, apa yang ada dalam pikiran kita? Silakan. Saya harapkan interaktifnya enak ya. Gitu ya. Yang lain juga jangan Pak Elman aja. Tadi Pak Elman udah banyak mengungkapkan pendapatnya. Ayo yang lain Bapak Ibu, karena ini kelas kita bersama ya. Silakan. Apa pendapat Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang kata subjektif itu apa? Terus dikaitkan dengan istilah moral yang subjektif. Silakan. Bu, saya Bu. Gracia ya. Iya Bu. Silakan Gracia. Kalau terkait dengan subjektif dan juga moral gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya sih subjektif itu kan tergantung dari orang yang memandang gitu Bu. Tergantung pandangan dia dan penilaiannya begitu. Jadi seperti kayak tadi misalnya kita bahas tentang pembunuhan gitu ya Bu ya. Saya ingat gitu di dalam Alkitab itu kan ada Rasul Paulus ya Bu ya, ketika sebelum Rasul Paulus bertobat gitu kan. Rasul Paulus kan menyiksa dan membunuh orang-orang yang mengikut Kristus gitu Bu. Nah, pada saat itu ya penilaian Rasul Paulus secara subjektif gitu kan, dia memandang apa yang dia perbuat itu suatu tindakan yang baik gitu ya, karena memang itulah yang dikehendaki gitu kan, dikehendaki Tuhannya ya. Pada saat itu dia berpikir seperti itu kan. Jadi ya ketika dia melakukan pembunuhan itu, ya menurut dia itu adalah perbuatan yang moral-moral, maksudnya nggak bertentangan dengan moralnya dia gitu, karena nilai moralnya Rasul Paulus ini sudah tercampur dengan di mana ia dididik gitu, di mana ia dibentuk. Gitu sih Bu, kalau pendapat saya ya Bu ya. Iya. Jadi subjektif masing-masing orang gitu ya, menurut penilaian dia sendiri. Dia menganggap itu sebagai sesuatu hal yang benar, subjektif. Jadi kalau udah bicara subjektif, ada 10 orang ya bisa saja di situ ada 10 kebenaran sesuai dengan keinginan masing-masing. Makanya di sini kita harus perhatikan bahwa yang namanya hati nurani itu pun sifatnya subjektif. Kalau tadi kita melihat dia mengajak kita untuk berbuat baik, tapi kita juga harus ingat bahwa hati nurani itu juga bersifat subjektif. Dia akan menilai seperti yang dia mau. Bisa lanjut aja. Oke. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya berkaitan dengan kita bertemu dengan orang gitu Bu yang ada di jalan gitu kan, kayak misalnya mereka yang suka minta-minta gitu kan Bu. Kan beberapa orang kan pandangannya tuh kayak itu kan berbuat baik ya Bu ya. Hati nurani itu kan kita kan kayak kasihan gitu kan Bu, kayak iba atau sebagainya gitu Bu. Tapi di sisi lain ada orang tuh yang kayak justru karena dia kasihan, dia sayang, semuanya dia nggak mau ngasih gitu Bu. Mungkin itu juga bisa subjektif ya Bu ya. Jadi kayak ada orang yang bilang ya kita harus mendisiplinkan supaya mereka ini bisa disiplin gitu, nggak cuma menandatangan doang misalnya seperti itu kan. Terus ada yang lain juga ya justru mereka menandatangan karena mereka butuh gitu. Kayak gitu bisa nggak Bu contohnya Bu? Iya. Jadi artinya dari mana kita menilai gitu kan? Dari sisi mana dulu gitu? Yang namanya subjektif itu kan bisa bermacam-macam gitu ya. Dia tidak mau ngasih karena pemikiran dia biar orang ini tidak malas gitu kan. Dia bekerja, jangan hanya mau enak-enaknya, tinggal apa namanya angkat tangan doang gitu ya untuk minta belas kasihan. Tapi mendidik dia untuk usaha mandiri gitu kan. Tapi orang menilai kasihan, saya harus memberi dia. Karena kan hidup kita itu kan kasih, penuh kasih gitu kan. Masa kita nggak mau memberi gitu kan. Ini kan orangnya udah minta nih. Minta loh. Gimana kita mau memberi orang lain yang nggak minta. Gimana kita memiliki sebuah kepekaan tentang kebutuhan orang lain. Kan dari kemarin kita ngomong gitu kan. Perhatikan orang lain. Ini aja ada yang minta kita nggak kasih. Katanya kita penuh kasih gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu sifatnya memang subjektif, kembali kepada masing-masing. Dari mana dia menilai. Dan jangan salah ya, kadang-kadang kan data ada yang banyak mengungkap gitu ya. Contoh yang diberikan oleh Gracia ini bahwa ternyata pengemis itu ada yang kaya-kaya gitu ya. Mobilnya mobil apa namanya? Mobil mewah, rumahnya juga bagus gitu ya. Rumah miliaran seperti itu. Nah, itu kita juga jangan sampai terkecoh juga hal yang seperti itu ya. Nah, jadi
lihat dulu kepada siapa kita memberi. Ya sih, memang kita nggak tahu kondisi dia. Ya pinter-pinternya kita lah, gitu kan. Nah, kembali lagi kepada kata subjektivitas, itu juga bisa dilihat kurang serius. Kenapa dikatakan kurang serius? Artinya, ya seininya saya. Misalnya, Gracia bisa aja menganggap itu salah. Kalau saya mau anggap benar gimana? Kan gitu kan. Jadi artinya pokoknya maunya saya deh, gitu kan. Nah, dengan keadaan yang subjektif ini, maka tidak bisa diandalkan untuk menjadi sebuah standar. Jadi hati nurani manusia itu kita nggak bisa, nah ini hati nurani saya ya, udah pasti benar. Tidak bisa dijadikan standar. Karena dia sifatnya subjektif, artinya tidak bisa diandalkan. Jadi di balik hati nurani itu ada apa? Gitu kan? Nah, dia juga akan sewenang-wenang. Dia akan sewenang-wenang. Nah, yang lebih parah lagi, subjektif itu nanti akan masuk kepada ranah dia menyalahgunakan dengan berbagai alasan. Dan terakhir bisa juga dijadikan sebagai kedok kejahatan. Jadi dari subjektifnya dia banyak alasan kan untuk berbuat jahat. Oh, saya kan siapa tuh dulu yang terkenal sekali itu yang berbuat merampok untuk kepentingan orang lain? Ayo, ada yang ingat? Robin Hood ya, Bu? Ya, Robin Hood. Dia mencuri untuk membantu orang lain katanya. Kesel dia kan melihat, oh kok kayaknya pemerintahnya itu berkuasa banget, tidak memperhatikan. Ya udah, saya curi-curi aja deh, tapi saya kasih buat orang baik. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah tindakannya benar dengan melakukan seperti itu? Merampok demi orang miskin. Apakah ini menjadi sebuah alasan subjektif untuk sebuah kedok kejahatan? Dia mencuri. Di situ terkesannya baik kan untuk orang miskin. Nah, ini adalah sifat subjektif hati nurani itu ada. Unsur-unsur subjektifnya ada. Nah, makanya berbicara tentang etika itu perlu juga kita mencari dari sisi kepastian ilmiah. Dan kita juga tidak objektif, melainkan subjektif, terutama berkaitan dengan problem-problem moral. Bukan karena dia baik sama saya, bukan karena itu masih saudara, akhirnya kita menggeser atau menyelewengkan yang tidak seharusnya kita jadikan itu seharusnya. Jadi itu berbahaya sekali kalau subjektif. Yang benar adalah objektif. Artinya kita tidak melihat pribadinya, tapi kita melihat kepada keadaannya, siapa, bagaimana, dalam kondisi apa. Nah, jadi tugas hati nurani itu bagaimanapun juga dia menerjemahkan prinsip-prinsip. Ini hati nurani yang benar ya. Norma-norma umum. Nah, dari prinsip norma yang umum ini akan masuk kepada situasi yang kompleks sekali, yang banyak gitu, yang beragam di dalam kehidupan kita. Nah, itulah tugas daripada hati nurani. Nah, kalau kita mau lihat, tadi kita berbicara tentang bagaimana orang yang sudah melakukan kejahatan tapi tidak merasa bersalah. Nah, ini bisa disebut dengan kelainan jiwa. Dia sudah buta dalam hal etis. Nah, ujung-ujungnya lama-lama seperti yang dikatakan Pak Elman tadi, tidak bisa lagi membedakan ini baik atau tidak. Atau sekalipun dia tahu perbuatannya itu buruk, tapi dia sudah kebal, sudah terbiasa. Akhirnya hati nuraninya ya lama-lama kan jadinya mendukung sikapnya yang tidak baik itu. Nah, jadi hati nurani yang normal itu, yang tidak normal ya, dia melakukan kejahatan tapi tidak merasa bersalah. Ini adalah orang dalam kategori bermasalah dalam bidang moral. Nah, terus seperti tadi yang dibahas Pak Elman juga ya, hati nurani yang tumpul gitu kan. Bisa juga karena salah didik, misalnya dalam keluarga pencuri, ayahnya pemabuk gitu ya. Nah, bagaimana seorang anak yang salah didik, dia memiliki sebuah patron untuk sikap etis dia. Gitu kan? Nah, ini juga menjadi salah satu faktor gitu kan.
Kalau orang mencuri, banyak faktornya dia, daripada anaknya tidak makan gitu kan, banyak alasannya. Nah itu tadi subjektif gitu kan, dia merasa tanggung jawab dia sebagai seorang sebagai seorang ayah itu merupakan satu sisi tanggung jawab yang harus dia lakukan. Kembali lagi, penilaian yang subjektif. Oke. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa moral itu bersifat subjektif, jadi kita harus hati-hati ya terhadap diri kita juga. Kita juga harus peka, jangan orang lain terus yang kita lihat gitu ya. Tapi diri kita juga harus peka, harus bisa menilai diri saya. Apakah saya subjektif ataukah saya objektif gitu ya. Nah, harus diperhatikan. Dari semua itu yang kita bahas dalam diskusi itu tadi, makanya penting sekali yang dinamakan pendidikan hati nurani. Pendidikan hati nurani. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu adalah jahat, setuju ya? Manusia itu sebenarnya pada dasarnya mengutamakan diri sendiri, pingin seenak-enaknya aja. Ada yang setuju nggak atau tidak setuju? Bagaimana Setuju, Bapak Bu. Ibu? Setuju, Bu. Manusia cenderung berbuat jahat, Bu. Cenderung berbuat jahat ya? Ya, Cenderung betul. mikirin untungnya saya. Ada apa ini kira-kira saya untungnya di mana ya? Nah, itu manusia kelakuannya itu maunya egois gitu, diri sendiri. Yang dilihat adalah diri sendiri. Makanya itu perlu dilakukan pendidikan hati nurani agar tidak lagi muncul atau banyak orang-orang pribadi-pribadi yang tidak lagi memiliki rasa atas sikap etis, atas sikap kebaikan. Nah, kalau kita melihat dari sisi pendidikan hati nurani, berarti kita akan melihat dari masa kanak-kanak gitu ya. Bagaimana anak-anak itu awalnya untuk berbuat baik itu karena takut akan hukuman. Nah, ini sah-sah aja sih ya, dalam posisi ini masih mendisiplinkan, mengarahkan, melatih, ini bisa saja, tidak apa-apa. Dia masih melakukan kebaikan itu karena takut dihukum, takut diomelin, takut dikurangin uang jajannya misalnya. Tapi kita harus melihat bahwa proses berikutnya anak tersebut harus ditanam kepekaan batin terhadap sesuatu yang baik. Jadi mulai peka secara batinnya, dia mulai mengerti gitu ya. Berikutnya, kemandirian anak didik. Nah, dia juga mandiri dalam bersikap baik. Nah, terus kewajibannya itu juga, jadi dia sudah melihat itu berikutnya ya, sikap baik itu sebagai sebuah kewajiban karena keyakinan. Nah, di sini tidak ada lagi pemaksaan. Kalau tadi kan masih pemaksaan ya, karena kan takut sama orang luar, orang tua, tetangga, atau siapapun lah. Mungkin saudara-saudara gitu kan, takut akan hukuman. Nah, kalau di tahap berikutnya ini, dia harus sudah mengerti bahwa sikap baik itu ada kewajiban yang harus dia lakukan, karena dia yakin akan hal itu, bukan lagi dipaksa. Nah, berikutnya, dia mulai memahami akan kasih, akan cinta, akan nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, pada intinya, berbicara tentang pendidikan hati nurani itu tidak terlepas dari contoh atau teladan orang tua, pelatih, pengasuh apapun itu juga harus ada teladan. Jadi kalau misalnya orang ngomong ya, seorang ayah ngomong ke anaknya, jangan merokok. Tapi kalau dia merokok, nah itu jangan harap anaknya untuk berhenti merokok. Tapi kalau ayahnya melarang dan menunjukkan bahwa dia hidup dalam kepatuhan atas larangan apa yang dia sampaikan, itu dia juga melakukan ketaatan yang melampaui kemauannya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Jadi orang-orang di sekitar anak itu juga melakukan ketaatan. Ya, kadang-kadang kan orang juga maksudnya taatnya bukan karena memang saya mau, tapi saya melawan diri saya pada kondisi saya tidak mau taat, tapi saya lampaui itu, saya lawan itu, saya harus taat. Saya harus tidak merokok agar saya bisa melarang anak saya atau memberikan contoh. Dia tidak merokok, dia tidak mabuk-mabukan, atau dia tidak judi. Jadi
panutan. Keteladanan itu menjadi penting. Percuma kita memberikan pendidikan gitu ya, materinya udah seabrek-abrek gitu ya, tingginya udah segunung, tapi kalau anak tidak melihat contoh daripada orang-orang sekitarnya, terutama yang menyampaikan cara-cara etis dalam sikap hidup, nah itu tidak akan membawa hasil. Nah, hari ini kita membahas bagaimana hati nurani bekerja dalam diri manusia. Ada hal-hal atau hal-hal yang perlu kita perhatikan juga, sehingga kita juga bisa introspeksi tentang diri kita, berkaitan hati nurani, berkaitan dengan sikap kita. Oke, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau di-sharingkan, atau ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya, Pak Samuel. Hati nurani ini sama nggak sih sama simpati dan empati itu? Simpati dan empati. Iya. Simpati dan empati itu bagaimana kita bisa memahami ya, mencoba mengerti perasaan atau kondisi seseorang, gitu kan? Ya kan, ikut merasakan penderitaan, permasalahan atau situasi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Nah, ini berbicara tentang apa? Kembali ke hati ya, Bu. Tentang apa? Kembali ke hati bukan, Bu? Jadinya hati nurani. Tentang hati kita kan, sikap hati kita kan, sikap hati kita, bagaimana kita bisa mengerti, kita bisa menempatkan diri kita, maksudnya mengerti, merasakan apa yang dialami orang lain. Kembali lagi kepada hati kita, bagaimana kita bisa mengerti orang lain. Iya, bisa ke hati nurani kita. Hati nurani kita untuk memahami orang lain. Gitu Pak Samuel? Iya, jadi berkesinambungan ya, Bu, antara simpati, empati, sama hati nurani ya. Berkesinambungan dalam pengertian bagaimana, Pak? Iya, yang tadi. Kan balik lagi jadinya. Kalau kita ngerasain simpati, itu jatuhnya ke hati lagi. Bukan main logika gitu, Bu. Maksudnya. Sama apa? Sorry, kurang. Maaf, Bu, ini lagi sakit soalnya. Jadi suaranya gini. Jadi bukan kayak belas kasihan itu kan bukan logika kan, Bu. Jatuhnya ke hati nurani ya. Perasaan. Iya. Gitu kan? Perasaan kita. Yang terbawa perasaan kita. Iya, perasaan. Iya. Oke, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bu, ada lagi. Mau nanya, Bu. Oh, Pak Elman, silakan, Pak. Bu, kalau saya dengar penjelasannya Ibu tadi, kalau tidak salah nangkap ya, kalau berbicara hati nurani itu lebih kepada sisi subjektivitas seseorang ya, Bu ya, bukan objektivitas seseorang ya. Hati nurani itu kan sifatnya moral kan, hati nurani itu sifatnya subjektivitas, artinya dia bisa menganggap benar berdasarkan penilaian dia sendiri. Ya, gitu Pak. Nah, terus gimana Pak? Jadi tidak masuk dalam objektivitas ya, tidak terintervensi dengan nurani orang lain ya Bu ya, tidak ya, bebas ya. Hati nurani itu kan bagaimana kondisi kita, bagaimana pribadi tersebut. Tadi yang dibilang dengan subjektivitas itu adalah kita harus berhati-hati karena hati nurani itu walaupun tadinya ada larangan, sesuatunya itu kan mengarah ke baik gitu kan, tapi menjadi alarm buat kita, warning buat kita bahwa hati nurani kita itu juga bisa subjektif. Artinya tidak semua yang muncul dari hati nurani kita itu semua benar gitu ya. Jadi
Warningnya di subjektif itu. Kita bisa menilai sesuai dengan inginnya kita, maunya kita. Kenapa bisa begitu? Kan tadi katanya melarang. Kembali lagi faktor, ya kan? Lingkungan dia, bagaimana masa kecilnya, bagaimana didikan dalam keluarganya, bagaimana keteladanan dalam orang tuanya, orang-orang terdekat dan sebagainya. Itu mempengaruhi dari hati nuraninya. Sehingga dia berpikir, oke aja kok saya mau mabuk-mabukan. Nah, nanti kalau dia udah berkeluarga atau apa, oke aja. Kalau dia mau membunuh anaknya, walaupun itu anak darah dagingnya sendiri gitu kan. Karena hati nuraninya itu pengajarannya sudah salah. Makanya perlu pendidikan hati nurani itu. Biar tidak subjektif gitu ya. Kalau subjektif kan udah pembenaran diri gitu kan. Maksudnya udah kebenaran diri gitu. Yang dia dapat dari lingkungan. Jadi maksudnya gini. Jangan sampai kita terjebak kepada subjektivitas. Makanya kita harus objektif dalam hati nurani kita, gitu Pak. Bahayanya itu tadi, karena hati nurani itu kan bisa sewenang-wenang, semau-maunya gitu kan. Gitu Pak Elman, apakah menjawab? Menjawab Bu, menjawab Bu. Jadi walaupun kita punya penilaian secara subjektivitas ya, tetapi pengaruh ekstern, pengaruh luar juga secara objektivitas dapat mempengaruhi ya subjektivitas nurani kita ya Bu ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Artinya kan kita nggak boleh terjebak dengan subjektivitas gitu kan? Dan kita harus objektif. Kita harus objektif. Artinya kalau kita salah ya salah gitu kan, berubah gitu kan. Nah, standarnya apa nih kita bilang benar atau salah? Sebagai orang Kristen ya firman Tuhan gitu kan. Kan itu pegangannya. Nah, itu. Jadi jangan kena ya udah nggak apa-apa deh gitu. Karena kita melihat saya yang lakukan nggak apa-apa gitu. Jadi artinya kita tidak subjektivitas. Dengan kata lain, kita berani berkata tidak walaupun kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah melanggar ketentuan-ketentuan, aturan-aturan etis. Gitu Pak Herman? Iya. Jadi saya panjangin dikit Bu ya. Ya. Jadi pengaruh objektivitas dalam hati nurani itu lebih baik ya Bu ya, karena melihat sisi-sisi yang lebih luas kan begitu ya Bu ya, ada pertimbangan. Nah, seseorang yang mau jadi pemimpin ya, jadi pemimpin coba mungkin Ibu bisa jawab. Ini kalau penilaian saya, tapi terserah Ibu ya. Kalau salah ya mungkin juga salah Bu ya. Maksudnya gimana Pak, pemimpin? Seorang pemimpin mungkin harus lebih banyak sisi nurani objektivitas ya yang ada pada seorang pemimpin daripada subjektivitas ya Bu ya. Karena dia memimpin beberapa orang dengan karakter yang berbeda ya, dengan latar belakang sosial yang berbeda gitu Bu. Jadi dia harus bersikap objektif gitu Bu ya, seorang pemimpin sebaiknya begitu ya. Setuju nggak Bu? Iya, harus bersifat objektif. Objektif itu apa sebenarnya? Objektif itu apa? Keadaan yang sesungguhnya kan? Keadaan yang sesungguhnya. Kalau orang bersikap subjektif, artinya apa? Dia sudah memilih-milih, gitu kan? Dia tidak lagi mempertimbangkan kompetensi, tidak lagi mempertimbangkan kebaikan atau apa. Yang dipertimbangkan apa? Pokoknya harus si A. Pokoknya harus dia, nggak ada alasan. Pokoknya saya senang sama si A gitu kan? Atau pembelaannya, membela gitu kan? Membela tanpa alasan, memilih tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau misalnya kita berbicara objektif, artinya keadaan, kondisi yang sebenarnya itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk membuat sebuah keputusan, untuk membuat sebuah kebijakan. Tapi kalau kita subjektif, kita lihat orang, nggak peduli dia siapa, pokoknya saya maunya dia. Sehingga unsur-unsur yang tadi kadang-kadang itu penting diabaikan seperti itu. Unsur-unsur yang harusnya menjadi perhatian penuh itu diabaikan. Nah,
Kedepannya kalau terus-menerus dilakukan seperti itu akan menimbulkan masalah nggak kira-kira? Masalah ya. Kalau dalam organisasi itu akan menimbulkan masalah gitu. Karena apa ya istilahnya? Karena senang aja. Tidak ada alasan yang lain. Tapi kalau objektif itu alasannya jelas. Secara ilmu juga mungkin dia bisa menjabarkan. Kenapa saya ambil keputusan ini? Karena A, B, C, D, E, F gitu kan. Nah, tapi kalau sudah subjektif, tidak ada alasan yang kuat. Tidak, maksudnya gini ya. Subjektif itu seperti apa? Kita udah bisa menangkap ya. Maksudnya subjektif, objektif kita sudah memiliki pengertian yang ini ya. Maksudnya kan subjektif itu yang dilihat siapa dia, siapa sih orangnya, gitu kan. Tapi kalau objektif itu melihat kepada keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau keputusan dilihat dari kondisi yang sebenarnya, itu lebih memberikan solusi yang mana? Keputusan yang diambil dari kondisi atau keadaan yang sebenarnya, dan keputusan yang diambil karena pribadi atau orang tertentu. Oh, karena dia ya udah deh keputusan saya ini gitu kan. Yang mana yang mendekati memberikan solusi? Bisa menangkap ya Bapak Ibu ya maksud saya ya. Keputusan yang objektif itu tadi kan, keputusan yang dasarnya itu melihat kepada kondisi atau keadaan yang di lapangan. Makanya kalau kita bicara hal yang demikian, itu kembali lagi kasus. Kalau kita mau lihat lebih jelas itu kasusnya seperti apa sih? Nah, baru di situ kita bisa telah lagi gitu kan. Kita bisa lihat lagi. Oh, kalau kasusnya seperti ini, kita bisa melihat lebih real gitu. Fakta di lapangannya seperti apa. Tapi kalau kita mengungkapkan yang seperti tadi, antara istilah subjektif dan objektif, itu tadi. Sesuatu yang berangkat, yang keputusan itu didasari oleh hal yang subjektif, itu bisa mendekati ke permasalahan juga. Kalau dasarnya adalah objektif, dia menyentuh kepada permasalahan. Solusi yang dipikirkan juga menyentuh ke permasalahan. Cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita harus selesai di jam 10, jam 10, jam 7 kurang 10 ya. Jam saya sekarang 6.47, sama ya. Oke, masih ada 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin waktu sedikit ini, coba kita pikirkan. Misalnya nih ya, ada orang yang menempatkan orang tuanya di panti jompo. Kira-kira etis nggak sikap yang seperti itu? Enggak, Bu. Alasannya? Sebenarnya sih enggak, Bu. Sebenarnya enggak, Bu. Sebenarnya. Oke, alasannya? Karena kalau seandainya masih kuat, masih bisa, apa salahnya lah orang tua hidup dengan orang tua lebih bagus, Bu. Orang tua bersama anaknya gitu ya Pak ya? Iya, Orang sama tua anaknya. bersama Alangkah baiknya gitu loh, Bu. betul. Tapi bagaimana ada orang yang berpikiran begini? Kalau orang tua itu ditempatkan di panti jompo, justru dia merasa lebih apa ya? Lebih ketemu dengan orang-orang sebaya yang bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi dia kayak lebih bersemangat. Dia kembali kepada orang-orang yang sama selevelnya dalam arti umur gitu ya, kegiatannya bersama gitu, dia jadi tidak stres. Nah, ada orang juga yang berpikir seperti itu. Iya, Nah, betul. makanya kembali lagi ke bagaimana kita melihat gitu ya, bagaimana kita menilai. Tapi kalau orang Indonesia lebih cenderung ke keluarga ya. Karena saya pernah bertemu gitu ya, diskusi sama teman-teman, dia ngomong gini, enggak begitu Mer, kamu jangan lihat seperti itunya, tapi coba kita lihat justru dia di situ ketemu temannya, dia akan lebih bersemangat, dia merasa pemberdayaan dirinya itu masih ada. Mungkin kan mereka dilibatkan jahit lah atau apa, ada kegiatan. Nah, bagaimana kalau kita berpikir ke hal yang sana berkaitan dengan etis?
Ya betul ya Pak ya. Jadi kembali lagi. Nah, satu sisi ya ada orang yang harusnya ya di keluarga lah. Makanya memang berbicara tentang etika itu kita jangan tergesa-gesa untuk mengambil sebuah kesimpulan. Misalnya langsung bilang, wah nggak bener nih anaknya nih, masa orang tuanya ditaruh di panti jompo. Lihat dulu alasannya apa di balik itu. Belum tentu anak itu tidak peduli gitu ya dengan orang tuanya. Nanti dalam lain kesempatan kita akan melihat bahwa pentingnya kita tidak bersikap tergopo-gopo, terburu-buru dalam melihat kondisi. Nanti kita akan sama-sama melihat sebuah tayangan video, tapi bukan hari ini. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa kita cukup ya, karena sudah di menit ke-50. Siapa yang bertugas untuk doa tutup? Saya Bu. Ya, silakan Grace ya. Oke, terima kasih Bu Mary untuk pengajarannya. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke chapel dan menutup kelas ini, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk kelas kami yang telah kami selesaikan di sore hari ini ya Tuhan. Kami belajar banyak sekali Tuhan, tapi khusus kami memahami Tuhan terkait tindakan moral yang mana kami perlu memahaminya Tuhan, bahwa itu mungkin terkadang tindakan subjektif Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Mary ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah Bu Mary bisa menjadi berkat dan juga melalui pengajaran-pengajarannya semakin banyak lagi orang-orang yang dapat memahami tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kesehatan, keluarga, juga pekerjaan Bu Mary ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Bapak, sebentar kami mau tutup kelas kami dan kami mau melanjutkan ke chapel ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Makasih Bu Mary, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Bu Mary, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke Bu. Ya.